Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kita masuk kembali ke sesi andalan kita ya, sharing pajak MNCo di bagian tafsir pajak. Kali ini kita masih di tafsir pajak penghasilan. Kita masih ngupas di pasal 11 ya. Ada beberapa ayat di sana ya. 11 ayat 4 ini mengatur tentang apa? Dengan persetujuan Dirjen Pajak. Oh, berarti harus mengajukan permohonan nih. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak lewat KPP ya, wajib pajak diperkenankan untuk melakukan penyusutan mulai pada bulan harta digunakan. Ya, kalau di pasal 11 ayat 3 dikatakan setelah selesai pengerjaan ya, langsung disusutkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang ada perusahaan yang ini belum pakai ini asetnya. Prinsip matching cost against revenue-nya belum ketemu nih. Maka dengan pasal 11 ayat 4 ini wajib pajak bisa mengajukan permohonan, lalu akan dapat persetujuan atau tidak. Yang namanya mohon itu bisa disetujui, bisa tidak. Nah, ketika ada persetujuan dari Dirjen Pajak ya, maka wajib pajak akan diperbolehkan melakukan penyusutannya mulai pada bulan harta digunakan. Untuk apa? Untuk 3M. Ya, lagi-lagi kata kuncinya aset ini harus untuk 3M. Mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Ujungnya harus cari penghasilan ya. Pada bulan harta bersangkutan mulai menghasilkan. Wah, ini malah mulai menghasilkan nih. Kalau belum ada hasil, ya belum bisa disusutkan. Ya tinggal nanti menunggu persetujuan dari DJP ya. Kalau disetujui silahkan ya, saat digunakan itu langsung bisa diakui sebagai biaya penyusutan. Selama belum ada penggunaannya, belum ada hasilnya, bisa ditunda dalam hal mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke ya. Nah sekarang kita akan masuk ke langsung ke ayat 5 ya. Pasal 11 ayat 5. Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali, revaluasi aset. Penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19. Pasal 19 itu mengatur tentang mekanisme penilaian kembali aktiva atau revaluasi aktiva. Bagaimana pengenaan pajaknya kalau wajib pajak melakukan proses revaluasi ya. Nah, ketika sudah direvaluasi, maka dasar penyusutan atas hartanya adalah nilai setelah penilaian kembali. Tapi harus diingat ya, pasal 19 itu adalah revaluasi yang dilakukan untuk tujuan perpajakan. Untuk tujuan mengambil manfaat pajaknya. Ya, supaya dengan nilai baru itu tahun-tahun berikutnya bisa melakukan penyusutan. Walaupun tidak keluar duit, setelah dinilai kembali harganya akan naik, biaya penyusutannya akan bertambah. Itu yang namanya mengambil manfaat pajak ya. Nah itulah yang harus bayar pajak 10% PPh final atas revaluasi. Nah kalau kita bayar pajak 10% tadi, maka dasar penyusutannya nanti adalah setelah dilakukannya revaluasi, nilai perolehan barunya. Jadi misalnya nih ya, misalnya kita punya aset nih, belinya tahun 2005, bangunan nih, kita beli tahun 2005. Nah 2022 nih, karena bangunan kita ada di jalan-jalan strategis, maka harganya harus naik nih ya. Dulu belinya misalnya 500 juta ya. Nah sekarang kalau dinilai di tahun 2022, nilainya jadi 3 miliar. 3 miliar, ada kenaikan di sini. Ya. Nah, dengan pasal 11 ayat 5 ini, dan kalau kita revaluasi asetnya dilakukan sesuai dengan pasal 19 ya. Artinya revaluasi kita lakukan untuk tujuan perpajakan, untuk mengambil manfaat pajaknya, maka nilai penyusutannya nanti dihitung berdasarkan nilai yang baru yang 3 miliar ini ya, bukan nilai yang lama yang 500, tapi nilai yang baru. Kenapa? Karena selisihnya inilah yang diambil manfaatnya oleh pajak.
dia cuma kena pajak 10%, PPh final revaluasi, tapi dari alokasi penyusutan nanti ke depannya dia bisa dapat manfaat menghemat pajak 22%. Ya, itu yang dimaksud di dalam pasal 11 ayat 5. Ya, penyusutan bisa dilakukan dengan nilai baru setelah revaluasi yang dilakukan untuk tujuan perpajakan sesuai pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pasal 11 ayat 6 ya, 11 ayat 6. Ya, ternyata banyak juga ya pasal 11 itu ada 11 ayat kalau nggak salah ya. Ya harus sabar ya. Nah, pasal 11 ayat 6 ini mengatur tentang tarif penyusutan. Ya, tarif penyusutan. Untuk menghitung penyusutan, ya, masa manfaat dan tarif penyusutannya, undang-undang kita menetapkan, ya. Ini khusus untuk harta yang berwujud. 11 ayat 6, ya. Nah, kantor pajak itu mengelompokkan, undang-undang kita mengelompokkan kelompok harta, ya. Kelompok harta berwujud itu ada yang, ini kurang jelas ya tulisannya, tapi nggak apa-apa ya. Ini yang bukan bangunan, ya. Ini bukan bangunan tulisannya, bukan bangunan. Ada 4 kelompok nih, kelompok 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Nah, pengelompokan 1 sampai 4 ini tergantung dari apa? Tergantung dari masa manfaat ternyata. Masa manfaat yang 4 tahun yang paling rendah masuk kelompok 1. Kalau masuk kelompok 1, tarif penyusutannya adalah, kalau ayat 1 ini maksudnya yang garis lurus, pakai GL, garis lurus. Ayat 2 itu yang saldo menurun. Kelompoknya sama, tapi tarifnya beda, tergantung dari metode yang mau kita pakai. Wajib pajak boleh memilih mau seneng yang mana nih, mau garis lurus yang paling gampang, atau yang saldo menurun, yang harus inget-inget nih, kapan nih akhir masa manfaatnya. Kebanyakan memang memilih yang garis lurus, biar gampang, biar nggak perlu mengingat-ingat lagi, ya. Oke ya, yang pertama kalau kelompok 1 yang masa manfaatnya dinilai 4 tahun. Loh Pak, saya komputer saya 5 tahun loh Pak. Ya harus ikut yang 4 tahun. Nggak ada 5 tahun di sini. Kalau 5 tahun harus ikut kelompok yang terdekat. 7 tahun yang terdekat ya kelompok 2, 8 tahun gitu ya. Tapi nanti ada pengelompokannya. Biar seragam se-Indonesia ini, seluruh wajib pajak, nanti kantor pajak punya listnya ya, nanti diatur di PMK. Oh, kelompok 1 ini adalah sepeda motor, komputer, alat-alat kantor dan lain-lain misalnya. Itu diatur di situ, ditentukan ya biar seragam ya. Kalau garis lurus kelompok 1 25%. 4 tahun 1/4 ya. Kalau kelompok 2 yang 8 tahun nih 12,5. 12,5 kali 8 habis 100%, ya kan? Ada lagi 16 tahun. 16 tahun itu 6,25. Ada aset yang umurnya sampai 16 tahun. Ada juga kelompok 4 nih sampai 20 tahun. Ada nggak? Ada juga. Ya, tarifnya 6,25, dan kalau 20 tahun tarifnya 5%. Nah, kalau yang saldo menurun ini 2 kali lipatnya nih tarifnya. 50, 25, 12,5, 10. 2 kali lipatnya. Ya. Tapi kalau bangunan ya, bangunan itu ada 2 kelompok ya. Kalau untuk bangunan harta berwujudnya itu harus pakai garis lurus saja. Saldo menurunnya nggak diperkenankan. Karena nilai kesusutan bangunan itu tidak sedrastis yang aset yang lain kayak mobil ya. Boros tuh ausnya. Kalau bangunan kan lambat ya. Bahkan bisa jadi naik itu ya. Makanya nggak boleh saldo menurun. Bolehnya saldo garis lurus. Kalau 20 tahun itu 5%, 10 tahun 10%. Kenapa 10 tahun? Oh, ini bangunan kita nggak permanen. Contoh perusahaan-perusahaan kontraktor itu dapat proyek di luar kota, di tempat yang jauh, ya. Lalu dia buat bedeng-bedeng di situ. Nah, bedeng ini karena bisa dipindah-pindahkan dianggap tidak permanen, bisa dibongkar, ya kan? Nah, itu yang mendapat fasilitas 10% karena masa manfaatnya dianggap 10 tahun, ya. Ini terkait dengan masa manfaat dan tarif. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan di ayat ke-7 ya, biar lebih cepat nih. Ayat 7 pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan ya akan diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan. Nanti ada PMK itu. Di PMK itu nanti ada listnya. Kelompok 1 ya, kelompok 1 itu apa saja nih? Oh, ada banyak di situ. Kelompok 2 ada apa saja tuh asetnya, jenisnya apa? Ya, supaya seragam tiap wajib pajak itu. Kalau sepeda motor ya harusnya lama nih, bisa 15 tahun nih awetnya. Tapi aturan pajak kita menganggap di PMK ini mengatur, oh sepeda motor masuknya kelompok 1 ternyata di sini. Sepeda motor, ya. Ya kita ikuti saja di situ, ya. Sampai kelompok 4 nih diatur di situ. Di peraturan Menteri Keuangan, ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Silakan bisa dicari ya, di googling saja PMK terkait dengan penyusutan kalau mau tahu list dari aset-aset itu, ya. Oke ya, demikian kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kalau aset itu dijual, bagaimana nasib penyusutannya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.